Sekarang kita masuk ke fungsi eksponen alami. Ingat, fungsi logaritma natural yang kita pelajari pada minggu kemarin itu didefinisikan sebagai ln x sama dengan integral dari 1 sampai x seperti dt untuk x lebih dari 0. Lihat gambarnya ini. Ini adalah fungsi y sama dengan 1 per t. Ln x itu menyatakan luas daerah di bawah kurva. Ln x berarti luas daerah bawah kurva, ini batasnya x. Ini. Kalau sekarang kita mau menggambar grafiknya fungsi ln x. Kalau x-nya sama dengan 1, ini misalkan 1, berarti kan ln 1 berarti integral dari 1 sampai 1 seperti dt. Pasti bernilai 0. Maka di grafiknya kita tulis x-nya 1, y-nya 0, sini titiknya. Kalau x-nya 3, berarti x-nya ini kita geser ke sana 3. Otomatis luas daerahnya kan lebih besar dari yang x-nya ini 1 kan, lebih besar dari daerah ini kan. Kalau ini kita 1, kan tadi 0. Kalau ini kita geser x-nya 3, pasti nilainya membesar kan, maka dia naik dikit. Ini sedangkan 3, dia naik. X-nya 10, nah ini kan akan grafiknya kan mendekati ke sumbu x, artinya semakin kecil untuk luas daerah tambahnya. Berarti ini juga tambahnya tidak langsung besar tapi sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau kita gambarkan jadi seperti ini, agak landai dikit. Naik tapi naiknya pelan. Terus kalau x-nya negatif, x-nya kurang dari 1. Kalau x-nya kurang dari 1 berarti sebelah sini. Maka luas daerah adalah negatif. Ya. Kalau ini terbalik, kalau x-nya kurang dari 1, berarti kan ini integralnya adalah dari x sampai 1, maka ini negatif. Maka nilainya nanti akan menjadi negatif. X-nya misalkan setengah, maka luas daerah bawah kurvanya ini adalah negatif. Nah, negatif sekian. Ya, akhirnya kita tarik ini ke sini, semakin negatif, negatifnya semakin besar, semakin negatif. Kemudian hubungkan, akhirnya inilah grafik y sama dengan ln x. Kemudian kalau diperhatikan, y sama dengan ln x ini merupakan fungsi yang naik. Ingat fungsi naik itu jika x1 lebih dari x2, maka fx1 lebih dari fx2. Itu fungsi naik, ini fungsinya naik. Pada teorema pertemuan pertama yang kemarin, teorema A ya, fungsi yang monoton naik, entah fungsi yang monoton bisa monoton naik, bisa monoton turun, pasti punya inverse. Teorema A yang kemarin. Terus karena ini fungsinya monoton naik, maka dijamin pasti dia punya inverse. Nah sekarang inverse-nya kita gambar. Fungsi inverse itu simetris terhadap garis y sama dengan x. Ini garis y sama dengan x. Kita gambar yang simetris dengan fungsi y sama dengan ln x. Akhirnya gambarnya ini. Kalau ini 1,0, maka ini adalah 0,1. Ini simetrisnya terhadap sumbu y sama dengan x. Fungsi yang belum kita kasih nama ini, kita sebut aja fungsi exp. Berarti ini adalah fungsi exp. Fungsi exp ini adalah inverse dari fungsi ln x. Kalau misalkan saya gambar dalam diagram panah seperti ini, ada himpunan x, ada himpunan y. Fungsi ln tadi memetakan ln x sama dengan y, berarti fungsi ln memetakan dari x ke y. Nih, ln x sama dengan y. Ini fungsinya. Ln x sama dengan y. Jadi, ln memetakan dari x ke y. Fungsi yang kebalikannya dari ln tadi kan kita sebut fungsi exp, fungsi inverse-nya. Maka ini adalah fungsi inverse-nya, fungsi exp. Exp ini memetakan dari y ke x. Dengan catatan ln dan exp ini saling inverse.
Inversnya ln adalah EXP. Inversnya EXP adalah ln. Paham ya? Jadi, di sini sekarang kita definisikan fungsi eksponen alami. Ini ya, fungsi eksponen alami. Fungsi eksponen alami didefinisikan X sama dengan EXPY jika dan hanya jika Y sama dengan ln X. Ini ya. Ini definisi fungsi eksponen alami. X sama dengan EXPY jika dan hanya jika Y sama dengan ln X. Sekarang definisi bilangan E. Bilangan E ya. Masih ingat tentang ln X. Ln X itu adalah luas daerah kurva, luas di bawah kurva dengan batasnya 1 sampai X ini X. Jadi luasnya ini. Jadi integral dari 1 sampai X 1 per T dt. Itu adalah ln X. Nah, kalau ln E berarti ya integral dari 1 sampai E seperti dt. Sehingga di sini tuh luasnya tuh 1. Jadi kalau X-nya digeser ke sini mungkin sampai di sini baru setengah, sampai sini baru 0,9. Nah, pas di sini luas di bawah kurva ini 1, maka inilah E. Itulah berarti luas di bawah kurva ini sama dengan 1, itulah ln E, yaitu integral dari 1 sampai E seperti dt. Pas saat di sini adalah X, ya, X-nya adalah E. Jadi definisi bilangan E adalah bilangan real positif yang memenuhi ln E sama dengan 1. Sekarang kita tulis, kalau saya menulis E pangkat R. E pangkat R itu bisa ditulis EXP ln ER. Kenapa? Kok ada EXP ln? Ingat, ln dan EXP itu adalah fungsi yang saling invers. Yang tadi ya, ln X, ln sama EXP adalah fungsi yang saling invers. Di gambar yang tadi sudah saya terangkan, maka fungsi saling invers dan di bilangan ini adalah bilangan ini sendiri. Kayak F inverse X, jadinya adalah X. Ya. Jadi E pangkat R bisa ditulis EXP ln E pangkat R. Jelas ya? Sama dengan sifat ln itu kan logaritma ya. Jadi sifat dari logaritma ini menjadi R ln E. Ini R ln E. Jadi EXP R ln E. Karena tadi sudah kita definisikan ln E itu sama dengan 1, maka ini 1. Jadi EXP R. Jadi E pangkat R ternyata sama dengan EXP R. Kalau gitu, fungsi yang tadi kita definisikan sebagai inverse dari ln tadi, yaitu EXP tadi, ternyata dia adalah E pangkat R. EXP R sama dengan E pangkat R. Dengan E-nya adalah bilangan yang unik, yang bilangan irasional 2,7182818284599045 dan seterusnya. Ini adalah bilangan E. Jadi EXP ini adalah fungsi eksponen ya. Sudah jelas EXP yang tadi kita definisikan merupakan inverse dari ln tadi adalah fungsi eksponensial. Fungsi eksponen itu beda dengan fungsi pangkat. Fungsi eksponen itu bilangan pokoknya adalah konstan, pangkatnya adalah variabel. Tapi kalau fungsi pangkat, bilangan pokoknya adalah variabel dan pangkatnya adalah konstan. Sebalikan. Jadi E pangkat ln X itu sama dengan X. Ingat ya, E tadi adalah EXP. EXP ln saling inverse. F kayak F inverse itu kan jadi X sama dengan X ya. Karena E ln saling inverse, maka E pangkat ln X sama dengan X. Ln E pangkat Y sama dengan Y. Karena ln dengan E tadi atau ln dengan EXP tadi adalah saling inverse. Jadi ini kayak identitasnya sendiri. Jadi Y. Dan yang ketiga adalah E pangkat A plus B sama dengan E pangkat A dikali E pangkat B. Nah, ini buktinya.
Buktinya adalah E pangkat A dikali E pangkat B sama dengan EXP ln E pangkat A dikali E pangkat B, ya. Pahami ya sifat dari ini apa namanya, saling invers, EXP sama ln saling invers, karena IX sama dengan X itu. Ini kesini satu kelas sudah paham. Kemudian sifat dari ln adalah ln E pangkat A E pangkat B menjadi ln E pangkat A ditambah ln E pangkat B. Kemudian sama dengan ln E pangkat A adalah A, jadi EXP A plus ini adalah B. EXP A plus B. EXP tadi ternyata sama dengan E, jadi ini E pangkat A plus B. Terbukti. Sekarang kita akan membahas turunan dari E pangkat X. Kita misalkan Y sama dengan E pangkat X. Carilah dy per dx. Ya, jadi kita tulis Y sama dengan E pangkat X. Y sama dengan E pangkat X itu ekuivalen dengan ln Y sama dengan X. Paham sampai sini ya? Sehingga kalau kita turunkan menggunakan aturan rantai, jadi d ln Y per dy kali dy per dx itu sama dengan dx per dx 1. Turunan dari ln adalah 1 per y, dx ini sama dengan 1, sehingga dx sama dengan y. Dx sama dengan y kali 1 ya, y. Y itu sendiri sama dengan E pangkat X. Jadi, d per dx tadi adalah sama aja dengan d E pangkat X per dx sama dengan E pangkat X. Jadi turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X sendiri. Akibatnya, integral dari E pangkat X juga E pangkat X plus C. Karena integral tak tentu. Ini adalah contoh mencari turunan dari E pangkat yang ada kaitannya dengan E pangkat X. Contoh 1, silakan dicermati. Yang penting bisa turunan rantai. Masih ingat tentang aturan rantai? Pasti bisa ngerjakan ini. Contoh 1, contoh 2, silakan dicermati. Kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Ini juga contoh 4, contoh 5, contoh 7. Silakan dilihat ya.